ngebalas dendam di game yang kedua kali ini. So, kita akan lihat tentunya di mana kedua tim mereka udah datang dengan draft yang menurut aku cukup mengejutkan. Ini counter di balas counter ya. So, kita bakal melihat langsung saja menuju ke dalam Land of Dawn kali ini. Yes. Kali ini Gamora dengan Yves-nya akan membuat satu perimeter tentunya di arah depan, tapi di bagian bawah Gemini dan juga Simba. Ini Simba bakal kena ancaman besar banget di tangan Dairot karena ini menjadi salah satu counter abadi ya untuk seorang Esmeralda-nya. Jadi mungkin akan ada babysit juga ke area XP lane kita. Tapi sisi lain masih tenang dulu dari kedua tim. Mereka belum mau coba untuk ambil inisiasi berlebihan selain coba untuk dapetin satu Little Wanderer. Iya, dan ini apakah Barbosa yang bakal ke pick off? Karena kita tahu Digi juga tipis-tipis sih Digi ini. Cuma memang menurut aku ya Digi ini bisa jadi pengganti Selena dan juga Popofupa sih. Karena dia punya time bomb juga yang dia bisa pasang di area bumputannya kan. Jadi anggapannya siapapun yang lewat ketahuan gitu loh. Bisa jadi trap ya, Ci? Iya, bisa jadi trap yang secara tidak langsung memberikan damage juga. Dan Barbosa sepertinya lebih nyaman untuk bermain lebih pasif kayaknya di game kedua kali ini. Dan gak mau terlalu memaksain seperti di game pertama tadi, Joji. Iya, invasi yang di awal memang benar-benar menakutkan untuk teman-teman dari Onyx di game pertama tadi. Tapi problemnya adalah agak misstep juga. So, Barbosa wise banget untuk bisa bermain dengan santai. Apalagi mengingat dia membawa Digi. Yang berarti ini lebih ke arah cover dibandingkan dengan memulai inisiasi. Dengan adanya pastinya Benzo yang harus menjadi target utama di matanya seorang Barbosa. Mengingat dengan CC yang banyak banget, time journey harus selalu siap. Iya, dan Gemini. Gemini. Nih, PR banget sih Mbak untuk ngelawan Gemini sebenarnya. Banget sih. PR-nya besar banget, tapi di Banyak. sisi atas kali ini udah ada satu rotasi yang dilakukan. Benzo benar-benar nge-babysit ke arah Vimornov-nya. Nggak mau sampai Vimornov sampai tumbang gitu saja. Setelah dia bisa mencuri satu monster jungle milik Hayabusa Cardo. Ini berarti PR besar bagi Cardo-nya. Walaupun dia juga curi di area bawah, tapi kayaknya posisi lebih enak untuk teman-teman dari Bigetron. Mereka udah deket banget sama Turtle, tapi belum ada satu poin dead pun diamankan di menit kedua ini. Ini cukup pasif ya dari keduanya. Karena sebenarnya Barbosa dengan time bomb-nya ini juga ngasih damage yang ngeselin banget sih menurut aku. Itu kena 3 time bomb di awal aja udah kayak udah kita recall aja gini deh. Tapi Gemini nggak berhasil untuk kontes dan bahkan di area jungle-nya cukup ramai karena sempat ada penculikan dan didapetin siapa? Oh, diambil ya. Diambil Vimornov. Vimorno berhasil untuk menyuri satu buah purple buff dari teman-teman Bigetron. Ini kayaknya mau diadu, tapi kalau udah ada ke Shadow ke arah Benzo. Tapi ya targetnya terlalu tanky juga. Dan nggak ada Shadow kill juga dari Cardo. Aku ngelihat kayaknya udah mulai dari Onyx Prodigy. Oke, lu main late game, gue juga ada kok. Gue punya Moon, gue punya Vimornov yang kuat nanti di area late game juga. Tapi malahan dari Bigetron, mereka yang seakan-akan cukup balance ya. Moreno-nya nanti late game-nya lumayan sakit. Ada Simba juga, tapi di early-nya mereka punya Cardo. Tapi kalau Cardo-nya dihajar terus-terusan di zoning seperti ini, bahkan perbedaan satu level, ini tentu Bigetron Beta nggak bisa menjalankan skenario dengan baik. Tahu nggak yang ngeselin dari Bigetron tuh apa? Apa tuh? Slow effect-nya. Iya, itu banyak banget sih. Iya nggak sih? Ice Apalagi- Queen One dari Moreno, Nah. Gamora, Ice Queen One juga gitu. Barbosa bukan cuma slow, kebalikin waktu beneran. Narik posisi di mana awalnya ada satu player yang udah mulai maju tapi ditarik lagi oleh seorang Digi. Itu yang bakal menyebalkan banget sih untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Dan bahkan dengan posisi seperti ini berarti Onyx Prodigy tidak bisa bermain dengan benar-benar team fight. So, salah satu pilihan yang paling enak apalagi untuk di early game bagi teman-teman dari Onyx Prodigy adalah bermain dengan pick off. Mengingat dengan adanya Dairot, adanya seorang Lulia dan juga Moon yang memang kalau misalkan lagi segi laning dibandingkan dengan teman-teman Bigetron Beta, ini masih oke dari Onyx Prodigy. Ini kayak anggapannya Benzo harus makanin semua Iya. terlebih dahulu sih. Jadi itu bakal PR banget juga buat Benzo. Apalagi kalau misalnya Bigetron tahu ini Benzo semua yang makanin time bomb-nya. Sebenarnya bisa aja ini ada inisiasi dibuka sama teman-teman dari Bigetron. Tapi kayaknya sampai di menit yang keempat ini Gio mereka masih main aman banget. Mereka nggak mau kayak Onyx-nya udah mengambil 1 poin, mereka nggak mau sampai ke comeback di game kedua. Bigetron mereka harus cari cara gimana caranya nahan Onyx yang selalu main objektifnya. Turtle-nya juga udah didatengin lagi sama teman-teman Onyx. Dari motor Shaker juga dibuka, Cardo dengan Shadow mencoba untuk dapetin satu member dari Onyx Prodigy, tapi ternyata enggak, hanya gertakan sambal aja yang dikeluarkan, tapi lihat Simbanya terlalu offset di depan sana mencoba untuk kontes, tapi ternyata Gemini masih bisa menjaga supaya Simba nggak masuk asal-asal. Dan lihat satu turtle bisa diamankan oleh Onyx Prodigy kali ini. Dan tadi kalau kata Cimomo juga bilang ya, ini memang efek slow-nya banyak banget kan. Iya.
Radiant Armor oke, bakal coba untuk kurangin damage. Tapi efek slow-nya ini loh, ini PR besar. Walaupun ada Yura juga yang punya Ice Queen Efek One slow nantinya juga, pasti. iya. Tapi ya cuma Yura. Iya, Untuk sedangkan team fight menurutku bahaya banget kalau Bigetron dapat momentumnya. tapi Benzo udah mulai badang ke area depan, kayak reverse time udah mulai dibuka dan bahkan ada shadow kill juga dari seorang Cardo. Sementara Yura masih punya Black Shoes tentunya untuk kembali dan belum ada lagi first blood. Di mana tadi Benzo hampir aja. Itu kalau teman-teman dari Onyx datang, itu damage-nya semua dari Cardo masuk ke satu pemain. Tapi ternyata backupan masih cukup rapi dari Onyx, masih cukup cepat. Jadi sampai detik ini belum ada first blood juga dan kita masih menunggu. 6 menit pertama. 6 menit pertama masih belum ada first blood dan bisa dibilang mirip dengan game pertama, tapi perbedaannya adalah Bigetron Beta yang bermain dengan benar-benar kalem banget, benar-benar mencari positioning banget, karena dengan setupan seperti ini otomatis mereka baru bisa benar-benar melakukan team fight di saat Esquino diamankan oleh Gamora. First time dibuka lagi Barbosa, lihat efek slow-nya ngeselin banget dan bahkan Benzo pun tertahan. Yura gak punya satu buah Black Shoes atau bahkan dia mungkin gak mau pakai Black Shoes-nya karena dia tahu dia cuma butuh waktu aja biar Benzonya tadi balik ke belakang. Ya, dan itu kalau misalnya dilihat Moon dikasih space untuk hancurin turret sebenarnya. Jadi Iya, kalau perang di betul. situ ya udah gue nggak akan pakai Black Shoes, gue juga nggak akan pakai turret rage gue. Jadi gue mundur aja, nggak apa-apa gue harus hilang. Tapi setidaknya walaupun mereka nggak dapetin turret dari Moonnya, tapi tipis banget itu untuk Kompensasi sih. Oh, lihat aja itu damage dari Moon ya. Satu member Moreno pun hilang tapi Barbosa sama bisa selamat. Dan yes, kali ini udah mulai ada pertukaran. Memang rumput yang bergoyang belum tentu dia baik. Iya, ini menurut aku tadi sebenarnya awalnya agak rugi ya buat Onyx sendiri. Karena Moon gak berhasil untuk dapetin turret di atas dan gak berhasil untuk kayak ya udah dengan dua pemain yang tumbang, itu harusnya masih bisa didapetin sama teman-teman dari Onyx. Tipis banget kardonya. Iya, tapi Letri. diambil sama Kufra tadi kalau nggak salah. Iya. Iya, yang ambil ke arah Kufra tapi nggak masalah. Selama di tangan Onyx Prodigy, apalagi di atas, di arah top lane. Start pun sudah mulai terhabiskan dan ini. Iya, dan bahkan lihat Moonnya berfokus terhadap objektif turret. Lagi dan lagi dua turret sudah dikantongi oleh Onyx dan bahkan kali ini Benzo nahan di lini depan. Kali ini Gamora masih bisa mencoba untuk memberikan efek slow dari Void Crystal-nya. Dan Moon membayar kesalahan di area atas tadi. Dan bahkan dapat bonus di bawah juga. Iya, emang main objektif ya. Walaupun kita tahu Kimi Moreno juga sebenarnya untuk nge-push turret cukup lumayan besar juga chance-nya. Tapi belum terlalu di babysit menurutku sama anak-anak Bigetron. Karena aku lihat dari Barbosa memang sekali sempat babysit. Tapi ternyata malah ditumbangkan oleh Moon yang tiba-tiba muncul. Dan ini mungkin menjadi efek mental yang kena mungkin ya. Jadi nggak ada lagi tapi udah dari first time. Tapi ada Black Shoes dari Yuranya bisa mundur ke arah belakang. Reward money bisa dibuka. Di cancel begitu aja oleh Benzo yang benar-benar on point banget. Dan akhirnya team fightnya masih bisa mundur lagi oleh Onyx Prodigy. Benzo selalu di garis depan memakan setiap damage. Bahkan ada Falling Star Moon dari Simba juga tadi masih bisa ditahan. Bahkan Konsil mencoba untuk ngejar Cardo. Cardonya ini dalam ancaman yang cukup besar. Kalau dia nggak ada Coach Shadow bisa aja nyawanya bisa melayang. Iya, dan aku pikir tadi bakal ada cut minion yang dilakukan sama Onyx, tapi ternyata mereka lebih mau bermain rapi aja, balik lagi ke area mid-nya, nge-freeze terlebih dahulu. Sepertinya turret mid yang bakal jadi target berikutnya kali ini, karena mereka udah jebolin atas bawah. Mereka tinggal fokus aja sebenarnya untuk ke arah turret lainnya. Sementara Cardo yang masih berfokus untuk farming. Tyrant Revenge-nya udah dibuka oleh seorang Benzo, tapi tidak mengenai Cardo. Masih punya Coach Shadow dan bahkan itu sakit banget dari Moon. Ini harus respect, tapi lihat sisi lain Moreno-nya terculik begitu saja. Gemini di area depan dan bahkan Simba mencoba untuk menahan Falling Star Moon. Kali Barbosa nggak punya satu buah time bomb lagi. Cukup sudah dilemparkan semuanya, mencicil memberikan poke damage aja ke arah teman-teman dari Onyx. Dan tidak ada yang tumbang banget. Moon dia ngedapetin satu plus bonus Cardo juga yang tumbang di area mid. Wah, dari What Magnificent juga dibuka. Yura. Yura udah gak punya Black Shield, ditambah dengan Falling Star Moon juga. Tapi Benzo kayak di garis depan memberikan suatu penetrasi supaya anak-anak Onyx Prodigy bisa dapetin Lord yang pertama. Tapi Barbosa dan juga Gamora memberikan damage ke arah Benzo. Benar-benar menyakitkan. Tapi lihat dari BTR semuanya langsung coba untuk mengalihkan inisiasinya mereka ke arah Lord. Dan Lord bisa dicuri begitu saja oleh Simba. Kehilangan Benzo, kehilangan Yura juga dan membuat Onyx Prodigy dalam ancaman kali ini Cimomo. Itu padahal dari Vimorov udah nahan ya, nggak mau ngelepas tadi sebenarnya hit dari Yusuf sini ya. Tapi karena dia tahu kalau dia lepas itu bisa aja diambil sama teman-teman dari Bigetron. Tapi memang ketika Benzonya masuk itu adalah waktu yang tepat di mana
Simba berhasil untuk menyolong Lordnya dan bahkan kali ini Lord sudah mulai berjalan ke area atas. Oke, itu tadi sayang banget sih. Dimana tadi, oke, memang ada retribution dari seorang Vimornov tadi dan bahkan gak dikecil sama sekali dan dapat dari Falling Star Moon yang sudah mengambil ke arah turret di arah top lane dan ini bakal jadi berbahaya banget untuk teman-teman dari Onyx Prodigy mengingat bahwa Bigetron Beta juga sudah mulai mendapatkan power spike-nya dengan network yang sudah mulai mendekati yang tadi gapnya 3.000 4.000 sekarang sudah mulai menyentuh angka 2.000 dan kita bisa melihat bahwa dari Yuranya yang dari tadi memang masih belum dapat chance untuk bisa berduet dengan seorang Benzo mengingat dengan Return Journey Benzo jarang sekali untuk mengeluarkan pelukannya pada teman-teman dari Bigetron Beta. Ini dua-duanya langsung split tuh lihat Cardronya dapetin bawah, Onyx dapetin atasnya dan emang sebenarnya kenapa Vimorov nggak pakai retrinya karena dia tahu mungkin chance untuk dapetin Lordnya itu kayak 50-50. Karena pemain-pemain dari Bigetron tuh udah sampai di jungle duluan, di river duluan. Karena tadi Vimorov lagi sibuk ngambil purple buff dulu kan. Jadi dia mungkin lebih ngambil keputusan yang menurut aku lumayan bijak sih daripada dia keluarin retri tapi juga nggak dapet gitu untuk Lordnya karena posisinya masih cukup jauh tadi di belakang ini kan. Iya, di area rivernya. Ya walaupun Lordnya juga masih Lord yang biasa aja ya. Tapi kan impact dari Super Minion ini akan memberikan hal yang baik bagi Bigetron. Walaupun kali ini Onyx udah siap banget untuk menyerang kembali dengan di area bawah yang bakal diamankan juga. Sudah center dibuka, masih juga dibuka juga dari timnya. Di sisi lain Onyx Prodigy langsung mundur ke area belakang, nggak mau terlalu overcommit juga. Apalagi dalam 1 menit Lord yang kedua akan segera muncul. Simba, Falling Star Moon bakal dilepas atau enggak? Enggak, ternyata lebih nahan dan bahkan lebih untuk mereset aja perpeluasannya kali ini. Sementara Benzo lihat nahan damage semua di area depan. Udah ditarik juga tapi Titan Rage yang nggak connect. Benzo hilang begitu saja. Gamora di lini depan, Yura pun hilang, 2 pemain hilang. Dan bahkan Cardonya hari ini dia bakalan sulit banget sebenarnya untuk masuk karena team fight-nya depannya itu tebel-tebel juga dari teman-teman Onyx di mana ada Gemini yang fokus sama Simba, Benzo yang nahan semua damage, Cardonya gak gampang gitu loh untuk kabur karena bisa aja dia ketahan sama sisi yang dimiliki sama Onyx sendiri. Ini sih sebenarnya pemilihannya bagus ya dengan direct untuk one v one situation. Tapi ketika team fight yang dibuat anak-anak Bigetron ada reward manipulation, ada falling star juga, bahkan udah ada Cardo yang bisa dengan satu shadow killnya bisa membantu dalam 2 orang, membuat dari Jairotnya menurutku permainan objektifnya harus coba untuk nyulik satu persatu sih. Nggak bisa dia untuk team fight juga. Dan dari Onyx Prodigy mereka juga nggak boleh terlalu team fight walaupun mereka punya Benzo. Menurut aku yang Cici bilang sih, ini Bigetron mereka kuat banget sebenarnya untuk pick 5 lawan 5. Betul. Onyx kayak agak susah karena mereka nggak punya nggak punya counter untuk semua slow effect dari Bigetron sendiri. Itu slownya yang membuat Onyx bisa kecicil lihat damage-nya. Lihat Benzo aja ketarik kecicil sama Moreno aja pedih banget gitu loh. Kok nggak mau dia sampai flicker mundur dan bahkan Yura pun sampai pakai black shoes-nya kali ini. Semua player-player dari Onyx dipukul mundur dan bahkan Bigetron mereka punya kesempatan untuk ngedapetin Lord mereka yang pertama. Yang kedua tuh. Yang kedua kali ini Bigetron Beta udah benar-benar menjalankan satu objektif di area bawah sana. Di Sansinnya tertangkap kamera ngambil satu base start di bagian bawah. Ini PR besar bagi Bigetron karena mereka udah kehilangan satu objektif di saat dari Onyx Prodigy masih memiliki 2 di setiap lane-nya. Dan walaupun mereka dapetin Lord, harusnya mereka juga bisa membalaskan dari kehilangan base start tersebut. Menurut aku ya, kalau memang misalnya Onyx mau culik satu-satu ya, ini kayaknya harus ada split push dulu sih. Kasih distraction biar semuanya kepecah dari Bigetron. Dan tugasnya Moon sebenarnya dan Yura untuk ngeharas gitu loh Gio. Betul. Kalau kita terpisah di Mobile Legends tapi disatukan di Cinepolis tentunya untuk nonton MPL season yang ke-9 di bioskop. Kapan lagi nontonnya di bioskop? Langsung scan QR code di bawah situ ya. Iya, buat dapetin jadwal-jadwal di minggu ini kan. Kali ini lihat Bigetron mereka bakal coba untuk straight push masuk ke area base dari Onyx sendiri. Cardo langsung straight push kali ini dan damage-nya sakit banget dari Vimorov. Tapi di sisi lain dari jawaban untuk Gamora di sisi backline-nya. Sementara Yura masih coba untuk bersikeras untuk menahan semua damage dan bahkan super minionnya masuk ke area base dari tim Onyx. Oke, masih dibilang cukup rugi ya bagi Bigetron Beta. Mereka nggak dapetin lagi satu objektif, tapi di area belakang sudah Barbosa yang cukup sekarang memberikan satu objektifnya juga ke arah Benzo yang udah cukup sekarang juga. Tapi dengan maksimum cas membuat dari Onyx Prodigy kali ini dalam ancaman cukup besar. Apalagi kita lihat Moreno dengan burst damage basic attack-nya pun bisa saja merontokkan turret yang berada di area atas, tapi masih bisa ditahan oleh anak-anak Onyx. So, ini masih ada 3
base turret yang masih berdiri kokoh bagi Onyx Prodigy. Dan ini membuat mereka sebenarnya masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Ini dari segi itemnya, padahal ini masih dipegang juga oleh Moon dan juga Vimonov. Tapi ini kelihatan sih di mana Diginya kuat banget di area depan. Dia berkali-kali bisa ngebuka time journey dengan ada satu buah fleeting time, Coji. Iya, sebenarnya aku gini sih. Kalau misalkan kita lihat dari selling pointnya Onyx, apa yang bisa ditawarkan kepada Bigiton Beta untuk bisa memenangkan tim fight-nya? Iya, balik lagi ke raw damage. Kalau dari segi raw damage, Gemini, Yura, Moon, dan juga Vimornov itu sangat-sangat baik dibandingkan dengan Bigiton Beta. So, kalau misalkan mereka ingin melakukan tim fight, terms and condition-nya satu, hilangin Gamora dulu. Di saat udah nggak ada Iya. Gamora, slow-nya udah nggak ada, damage up mereka akan lebih besar dibandingkan dengan Bigetron Beta. Jadi tadi problem dari teman-teman Onyx Prodigy adalah bagaimana cara mereka approach-nya. Itu yang mereka kebingungan. Kalau misalkan ada Moreno, oke, memang ada slow, tapi tidak seefektif seorang Yves. Dan kalaupun emang nggak bisa teamfight dan Gamora nggak bisa ditumbangin, balik lagi tadi seperti Yizontin lakukan di arah bottom lane dengan cara split. Iya, lihat dibuka lagi kali ini lewat manipulation-nya dan bahkan ditabrak balik. Simba berada di paling depan dan bahkan Moreno free banget di area backline-nya. Benzo lagi-lagi yang menjadi sandback kali ini, sementara Gemini bakal ngeculik di area belakang, mencoba untuk menculik ke arah Gamora tapi dia gagal dan bahkan semua pemain dari Bigetron langsung menghantam ke arah Gemini dan membuat Gemini tentunya tidak bisa lari dengan cukup mudah dia. Sebenarnya apa yang dilakukan Gemini bagus ya. Sebenarnya emang dia tegasnya untuk ngancurin ke arah Gamora, tapi Depannya juga harus, itu dia. harus tabrak juga sebenarnya. Bener, apalagi Bigetron ini bermain sangat-sangat kompak banget di game yang kedua ini, bener-bener nunjukin kualitas mereka dan akhirnya tugas dari Gemini pun nggak bisa diselesaikan dan akhirnya dua member dari Onyx Prodigy hilang. Bigetron Beta dapetin Lord yang ketiga dan ini akan menjadi ancaman besar bagi Onyx Prodigy untuk bisa mengamankan base turret mereka sendiri. Dan Lord sudah berjalan di area atas. Teman-teman dari Onyx Prodigy udah siap sedia untuk menahan gempuran yang akan dilakukan oleh Bigetron Beta. Masih coba untuk sabar dulu dan bahkan kalau kita lihat kayaknya per babak udah mulai dikasih ke arah Moreno. Dan aku belum lihat terlalu banyak ada yang namanya Radiant Arrow dimiliki oleh Onyx Prodigy. Cuma 2 sih tadi yang aku lihat dari Onyx ya. Dan itu ternyata tidak cukup karena ini magic damage-nya juga kenceng banget sih dari Bigetron. Mereka nggak punya jawaban dari slow, mereka nggak punya jawaban dari Gamora. Dan sebenarnya ya split push yang dilakukan 3 lane yang ditabrak oleh teman-teman Bigetron ini bakalan bisa aja nembus ke arah base dari tim Onyx sendiri. Dan lihat lotnya udah nabrak ke area turret di area atas, di mid juga sudah mulai pecah dan bahkan mulai masuk kali ini kardonya. Sementara Gamora lihat free banget di area belakang. Benzo gak bisa nahan damage terlalu lama dan harus tumbang begitu saja. Sementara Gemini mencoba untuk nge-push tapi lihat Gamora masih cukup free dan bahkan dari base-nya sudah dicicil setengah. Tapi masih ada minion yang mencoba untuk nge-defense kali ini. Onyx tidak mau menyerah begitu saja dan bahkan Gemini terkena reverse time. Simba maju ke area depan kali ini bakal cabak balik oleh Onyx. Sementara Vimornov terkena damage yang cukup banyak. Masih ada Black Shoes dari Yura. Tapi Vimornov sudah tumbang. Ini berarti dari Onyx mereka nggak punya damage yang cukup. Dan bahkan double kill diamankan Simba. Oke, tapi lini base-nya akan jadi target operasi bagi Bigetron Beta untuk mengamankan game kita yang kedua. Wah. Meta slow akhirnya diturunkan oleh tim Bigetron Beta. Karena hampir semuanya slow banget. Esme bisa bikin Ice Queen 1, Yves dengan Ice Queen 1, Hayabusa dengan Sorry Carry itu memberikan efek slow juga. Kimi, Digi ini membuat teman-teman dari Onyx Prodigy ketika mau teamfight nggak bisa terlalu banyak. Apalagi Dairot yang digadang-gadang sebagai pemain yang bakal coba untuk ngambil ke arah belakang Yves-nya. Iya. Tapi nggak berjalan